Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan tentang manajemen pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi UTS semester 6. Next. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Farida Eka Putri, kedua ada Fier Febrian, ketiga ada Mutia Triyunistia, keempat ada Reni Aprilia, kelima ada Cindy Adelia Riswana, dan terakhir ada Kak Thomas Erdian. Next. Kali ini kami akan membahas beberapa poin, yaitu pengertian manajemen pengadaan barang dan jasa, lalu ada ruang lingkup manajemen pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir yaitu prinsip dan strategi pengadaan. Baik, next. Untuk yang pertama akan boleh dibantu oleh Kak Cindy. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pengadaan barang dan jasa. Jadi, istilah pengadaan secara khusus mengacu pada kegiatan penyediaan barang atau jasa pada institusi atau instansi pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Bagi perusahaan, pengadaan barang merupakan kegiatan yang penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang pengadaan barang atau jasa, pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja, perangkat daerah atau institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Menurut Indra Bastian tahun 2012 nomor 263, pengadaan barang dan jasa yaitu perolehan barang, jasa, dan pekerjaan perusahaan dengan cara dan waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi perusahaan. Definisi lain mengenai pengadaan barang dan jasa yaitu seperti yang diungkapkan Marbun tahun 2012 nomor 35, pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku. Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang atau jasa merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang diinginkan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan cara dan waktu tertentu serta dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan proses pengadaan. Next. Nah, di sini ada jadwal pengadaan barang dan jasa. Menentukan jadwal pengadaan barang atau jasa adalah membuat jadwal secara keseluruhan kegiatan pengadaan, mulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, mengidentifikasi detail aktivitas kegiatan dalam setiap proses pengadaan, dan merangkumnya dalam suatu kumpulan aktivitas yang berurutan, sehingga dapat dibuat diagram jadwal dalam bentuk batang atau bar chart
atau diagram jaringan. Kemudian menentukan titik capaian penting atau milestone setiap kegiatan pengadaan mulai dari tahap identifikasi sampai penutupan pengadaan. Lalu menyusun anggaran pengadaan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan organisasi, dilakukan dengan cara menghitung setiap aktivitas dan mengumpulkannya dalam paket pekerjaan. Kemudian anggaran dihasilkan dari penjumlahan keseluruhan paket pekerjaan. Kegiatan ini secara garis besar meliputi mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia, material, dan bahan sesuai dengan aktivitas yang telah didapat dalam langkah 4 atau penentuan jadwal. Lalu menghitung perkiraan biaya bahan, biaya setiap aktivitas berdasarkan jumlah sumber daya yang ada untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan, dan menjumlahkan seluruh biaya menjadi total anggaran pengadaan barang atau jasa. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Cindy Adelia. Selanjutnya yaitu akan dibantu oleh Reni Aprilia. Kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen pengadaan barang dan jasa. Ruang lingkup pengadaan barang dan jasa merupakan area yang ditetapkan dalam pelaksanaan pengadaan yang meliputi berbagai aspek yang terkait dengan proses pengadaan. Berikut adalah beberapa aspek yang termasuk dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, ada pengadaan barang atau jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Pengadaan barang atau jasa yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pemerintah atau anggaran daerah adalah salah satu aspek penting dalam ruang lingkup pengadaan. Hal ini merupakan bagian dari pengelolaan anggaran yang diperlukan untuk membantu pemerintah dalam mengelola dana dan memastikan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, ada pengadaan barang atau jasa yang pembiayaannya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri. Pengadaan barang atau jasa yang pembiayaannya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri juga termasuk dalam ruang lingkup pengadaan. Hal ini berarti bahwa pemerintah mungkin akan menggunakan dana yang diperoleh dari pinjaman atau hibah dalam negeri untuk mengelola pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, pengadaan barang atau jasa yang pembiayaannya bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri. Pengadaan barang atau jasa yang pembiayaannya bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri juga termasuk dalam ruang lingkup pengadaan. Hal ini berarti bahwa pemerintah mungkin akan menggunakan dana yang diperoleh dari pinjaman atau hibah luar negeri untuk mengelola pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman atau hibah luar negeri. Pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman atau hibah luar negeri juga termasuk dalam ruang lingkup pengadaan. Hal ini berarti bahwa pemerintah mungkin akan menggunakan dana yang diperoleh dari pinjaman atau hibah luar negeri untuk mengelola pengadaan barang atau jasa. Yang terakhir, ada pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari kesepakatan tentang tata cara pengadaan. Pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari kesepakatan tentang tata cara pengadaan juga termasuk dalam ruang lingkup pengadaan. Hal ini berarti bahwa pemerintah mungkin akan menggunakan dana yang diperoleh dari kesepakatan tentang tata cara pengadaan untuk mengelola pengadaan barang atau jasa. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Reni Aprilia. Boleh di next dulu, Kak. Selanjutnya materinya akan dibawakan oleh Kak Thomas Erdian. Kami silahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang aspek ruang lingkup manajemen pengadaan barang dan jasa. Aspek yang keenam adalah pengadaan barang dan jasa yang meliputi proses perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya. Ruang lingkup pengadaan barang dan jasa
juga termasuk proses dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya. Hal ini berarti bahwa pemerintah mungkin akan mengelola semua tahap dari perencanaan kebutuhan hingga pengadaan barang atau jasa. Aspek yang ketujuh adalah pengadaan barang atau jasa yang mengembangkan perekonomian nasional dan daerah. Ruang lingkup pengadaan barang dan jasa juga termasuk mengembangkan perekonomian nasional dan daerah. Hal ini berarti bahwa pemerintah mungkin akan menggunakan pengadaan barang atau jasa untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat serta untuk mengembangkan perekonomian nasional dan daerah. Aspek yang ke-8 adalah pengadaan barang atau jasa yang mengembangkan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Ruang lingkup pengadaan barang atau jasa juga termasuk mengembangkan usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Hal ini berarti bahwa pemerintah mungkin akan menggunakan pengadaan barang atau jasa untuk membantu mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Aspek yang terakhir adalah pengadaan barang atau jasa yang mengembangkan proses pembangunan yang berkelanjutan. Ruang lingkup pengadaan barang atau jasa juga termasuk mengembangkan proses pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa pemerintah mungkin akan menggunakan pengadaan barang atau jasa untuk membantu mengembangkan proses pembangunan yang berkelanjutan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Thomas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Mutia. Kami silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu tahapan strategi pengadaan barang atau jasa. Strategi pengadaan barang dan jasa meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama, analisis pengadaan barang dan jasa, yaitu proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi yang relevan dengan pengadaan barang dan jasa, seperti kebutuhan, anggaran, spesifikasi. Boleh diulang nggak? Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu tahapan strategi pengadaan barang dan jasa. Strategi pengadaan barang dan jasa meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama, analis pengadaan barang dan jasa, yaitu proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi yang relevan dengan pengadaan barang dan jasa seperti kebutuhan, anggaran, spesifikasi, pasar, penyediaan, metode, dan regulasi. Analisis pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menentukan ruang lingkup, kriteria, dan batasan pengadaan barang dan jasa, serta untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi. Kemudian yang kedua, perumusan strategi pengadaan barang dan jasa, yaitu proses menyusun rencana aksi yang terdiri dari tujuan, sasaran, langkah-langkah, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Perumusan strategi pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menetapkan arah, prioritas, dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta untuk mengalokasikan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi strategi pengadaan barang dan jasa, yaitu proses melaksanakan rencana aksi yang telah disusun sesuai dengan prosedur, etika, kebijakan, dan prinsip pengadaan barang dan jasa. Implementasi strategi pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang tepat kualitas, kuantitas, waktu, sumber, dan harga berdasarkan aturan transparansi dan akutabilitas dan kompetensi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Mutia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fier. Kami silahkan. Ya, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengadaan barang dan jasa.
Prinsip pengadaan barang dan jasa adalah sebuah regulasi dan norma yang harus diikuti dalam pelaksanaan pengadaan untuk memastikan proses berjalan transparan, efisien, dan adil. Di sini ada beberapa prinsip umum yang harus kita ikuti dalam pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu ada efisiensi. Efisiensi adalah pengadaan harus dilakukan secara efektif dengan memastikan penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua itu ada transparansi. Transparansi itu adalah sebuah proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan jelas, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat memahami prosedur dan keputusan yang diambil. Yang ketiga itu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini, pihak yang terlibat dalam pengadaan harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, serta siap memberikan penjelasan jika diperlukan. Dan yang keempat itu adalah keadilan. Keadilan merupakan pengadaan harus dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berminat, tanpa adanya diskriminasi. Dan yang kelima itu ada kompetisi. Kompetisi adalah sebuah proses pengadaan harus mendorong persaingan yang sehat di antara pemasok atau penyedia jasa untuk mendapatkan kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif. Dan yang selanjutnya itu ada profesionalisme. Pihak yang terlibat dalam pengadaan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang tinggi untuk memastikan pengadaan dilakukan secara profesional. Selanjutnya itu ada kepatuhan. Kepatuhan di sini merupakan sebuah pengadaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu berkelanjutan. Dalam pengadaan barang dan jasa, pertimbangan terhadap aspek lingkungan dan sosial harus diperhatikan untuk mendukung berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi prinsip-prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan integritas dan efektivitas proses pengadaan sehingga hasil dapat memberikan manfaat maksimal bagi organisasi dan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan berikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih semuanya yang telah bantu menjelaskan. Ya, terima kasih. Saya akan memberikan kesimpulan tentang apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman semua. Manajemen pengadaan barang dan jasa adalah proses penting dalam organisasi yang berfokus pada perolehan kebutuhan organisasi secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan, perencanaan, pengadaan, pelaksanaan pengadaan, dan evaluasi pengadaan. Beberapa prinsip utama dalam manajemen pengadaan adalah transparansi, efisiensi, keadilan, kompetisi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Proses pengadaan harus menjalankan dengan integritas tinggi untuk memastikan bahwa pilihan memberikan manfaat terbaik bagi organisasi. Selain itu, manajemen pengadaan juga harus mempertimbangkan keberlanjutan dalam hal lingkungan dan sosial, sehingga keputusan pengadaan berdampak positif jangka panjang. Secara keseluruhan, manajemen pengadaan yang baik akan mendukung tujuan organisasi, memastikan penggunaan sumber daya secara optimal, dan menjaga hubungan baik dengan pemasok atau penyedia jasa. Baik, sekian. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.